Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance. Treecko yang keras kepala tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya meskipun sudah dipaksa berulang kali. Satoshi dan kawan-kawan tersesat di tengah hutan. Haruka dan Masato mulai saling menyalahkan. Masato menyalahkan kakaknya yang memilih jalan yang salah, sementara Haruka menyalahkan adiknya yang tidak becus mengarahkan jalan. Takeshi segera menghentikan pertengkaran antar kakak beradik tersebut dengan mengatakan tersesat bukanlah hal yang baru bagi mereka. Ketika masih saja bertengkar, tiba-tiba sekelompok Treecko melintas di hadapan mereka. Satoshi bilang ingin menangkap Pokemon itu sejak pertama kali melihatnya di lab Propodamaki. Satoshi lalu melemparkan Pokeball, tapi Treecko mampu menangkisnya. Haruka mengingatkan bukankah Pokemon harus dilemahkan dulu sebelum ditangkap. Pembicaraan itu terhenti ketika Treecko melarikan diri. Satoshi mengejar Pokemon tersebut dengan teman-temannya yang mengikuti dari belakang. Satoshi melihat pohon besar yang aneh di depannya. Sayangnya karena tidak memperhatikan jalan, ia terjatuh tertelungkup ke bawah bukit yang curam. Begitu bangun, Satoshi melihat pohon besar itu berada tepat di hadapannya. Ukurannya 2 kali lebih tinggi dari semua pohon yang ada di hutan. Tapi pohon itu tidak memiliki daun sama sekali dan terlihat sangat kering. Tiba-tiba sebuah ranting tajam mendarat tepat di depan wajahnya. Satoshi kemudian melihat Treecko yang bertengger di dahan pohon. Satoshi menyuruhnya untuk turun dan bertarung dengannya. Treecko merespon dengan melompat di antara dahan sebelum meledakan rantingnya ke arah Pikachu. Pikachu mampu menghindarinya, tapi Treecko yang mendarat di sebelahnya mengayunkan ekornya untuk menghit Pikachu. Treecko menantang Pikachu maju kalau berani, yang mana ketika Pikachu meladeninya, Treecko memukulnya lagi. Tim Rocket yang menyaksikannya sangat terkesan dengan refleks super cepat Treecko, mengungkapkan Treecko akan menjadi tukang urut yang hebat untuk bos mereka. Oleh karenanya, tim Rocket pun memutuskan untuk menangkap Pokemon tersebut. Satoshi dan Pikachu dikelilingi oleh sekelompok Treecko. Di antaranya ada satu yang merupakan pemimpinnya. Treecko yang lebih tua mencoba berbincang dengan yang baru saja dilawan Pikachu. Tapi Treecko itu malah mendorongnya hingga terjatuh. Treecko yang lain terlihat sangat marah, tapi tetua Treecko melarang mereka untuk menyerang. Satoshi mengira-ngira apa sebenarnya masalah Treecko yang satu itu. Tim Rocket yang senang melihat mereka bertengkar, lalu minta Nyasu untuk mentranslate apa yang dibicarakan Treecko tadi. Terungkap bahwa tetua Treecko mengajak kelompoknya untuk pergi dari pohon yang sebentar lagi akan mati, demi mencari tempat tinggal yang baru. Namun Treecko yang keras kepala tidak akan menyerah secepat itu. Ia bersikeras akan merawat pohon supaya hidup lagi. Dikarenakan mereka semua tumbuh besar di pohon ini, maka Treecko tidak mau meninggalkannya. Kojiro dan Nyasu sangat terharu dengan keberanian Treecko, tapi Musashi sama sekali tidak terkesan, mengatakan perubahan itu adalah hal yang sudah biasa. Dirasa sudah tidak sanggup menyadarkan Treecko, akhirnya tetua Treecko mengajak kelompoknya untuk pergi. Begitu teman-temannya sudah tidak terlihat, Treecko pun pergi juga. Satoshi yang ingin mengejarnya dihentikan oleh Pikachu. Menurutnya lebih baik menunggu di pohon karena Treecko pasti akan kembali lagi ke sini. Sementara itu, Takeshi dan yang lainnya sedang asyik makan. Ketika kakak beradik mengkhawatirkan Satoshi, Takeshi yakin Satoshi akan baik-baik saja. Dan mereka semua pun setuju untuk mencarinya setelah selesai makan. Sampai sore harinya, ternyata Treecko itu belum juga pulang-pulang. Sehingga Satoshi menyuruh Taillow untuk mencarinya. Sesaat kemudian, Treecko datang membawa selai daun yang berisikan air. Treecko dengan hati-hati menyirami pohon dan menempatkan beberapa daun kering agar tanah tetap lembab. Satoshi tetap berada di atas pohon sambil menyaksikan apa yang dilakukan oleh Treecko itu. Treecko itu berusaha menyirami pohon mulai dari maghrib sampai malam. Hingga akhirnya Satoshi dan Pikachu memutuskan untuk membantu Treecko. Sekembalinya dari mengumpulkan air, mereka mendengar keributan yang setelah dicek ternyata berasal dari tim Rocket. Mereka menggunakan bulldozer untuk menggusur pohon dan menjatuhkan Treecko ke dalam kandang. Tim Rocket yang menyadari kehadiran Satoshi langsung menyerangnya juga. Kemudian tim Rocket yang merasa sudah puas dengan hasil tangkapan mereka, melarikan diri lewat balon udara.
Pikachu menggunakan Thunderbolt yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap balon udara yang dihalangi penghambat listrik. Tim Rocket juga menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Pikachu. Namun Draco yang masih bebas mulai memanjat pohon untuk mencapai Tim Rocket. Draco meledakkan rantingnya ke arah Tim Rocket yang hanya memantul dan tidak mempan sama sekali. Tim Rocket membalas dengan mengirimkan Cagneya. Satoshi yang baru pertama kali melihatnya lalu mengecek Pokédex-nya. Ia juga menuduh Tim Rocket telah mencuri Pokemon tersebut. Tapi sebenarnya bukan, melainkan Cagneya sendiri yang mau ikut dengan mereka. Draco yang melompat ke balon udara mulai menyerang Tim Rocket, hingga atas sengaja menekan tombol yang melepaskan seluruh Pokemon yang terperangkap. Draco lalu melompati Tim Rocket dan mengejek Cagneya. Cagneya yang tersulut emosinya melancarkan pin misil, tapi Draco menghindarinya dan mengakibatkan balon udara bocor. Draco kemudian menyelamatkan Pikachu dan meninggalkan Tim Rocket yang melesat ke langit-langit. Singkat cerita, Draco akhirnya berdamai dengan kelompoknya, tapi tetap tidak mau menyerah pada pohon itu. Segalanya nampak berjalan baik-baik saja, sampai kemudian pohon raksasa itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Mereka pun berusaha untuk menahan pohon agar jangan sampai roboh, tapi mereka terhenti saat matahari terbit dan menerangi pohon itu. Sekilas mereka diperlihatkan kehidupan pohon mulai dari benih hingga tumbuh menjadi pohon yang besar seperti sekarang. Akhirnya pohon itu tumbang juga, tapi sebuah benih menggelinding keluar dari dalamnya. Satoshi menganggap ini sebagai tanda terima kasih dari pohon karena telah berusaha keras menyelamatkannya, yang artinya mereka bisa menanamnya mulai dari awal lagi. Draco lalu memukul Satoshi untuk mengingatkannya bahwa sekarang siap bertarung dengannya. Di saat yang bersamaan, teman-temannya datang untuk menyaksikan pertarungan yang baru saja akan dimulai. Pikachu menggunakan Thunderbolt, yang sayangnya serangan itu tidak terlalu efektif terhadap Pokemon tipe rumput. Satoshi lalu mengganti serangannya dengan Pikachu Quick Attack, dan Draco yang menghindarinya sangat rentan terhadap serangan. Pikachu tidak menyanyiakan kesempatan itu, dan langsung hitnya dengan Thunderbolt. Biasanya serangan listrik tidak bekerja dengan baik karena Pokemon tipe rumput dapat menyebarkan listrik ke dalam tanah. Tapi karena Draco berada di udara, listrik itu tidak mengalir kemana-mana. Satoshi pun melemparkan Pokeball untuk menangkap Draco. Sehabis itu Satoshi mengeluarkannya lagi, dan tetua Draco memberikan benih dari pohon yang mati. Draco kemudian menanam benih tersebut, sebelum akhirnya berangkat bersama Satoshi, menyerahkan teman-temannya untuk merawat pohon yang baru itu. Satoshi dan kawan-kawan istirahat untuk makan siang, jadi mereka mengeluarkan semua Pokemonnya. Tapi para Pokemon terkejut ketika melihat Draco yang baru saja ditangkap. Dan karena belum percaya dengan teman-temannya, Draco memilih menjauh dengan memanjat pohon. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya membiarkan Draco duduk di atas pohon. Dari tempat bertenggernya, Draco melihat Sivifire di semak-semak. Pokemon itu menjegal Torchic dengan ekornya, menyebabkan buah-buahan yang dibawanya jadi terjatuh. Torchic mengejar buah apel yang menggelinding ke depan Sivifire. Sivifire lalu membuka rangnya lebar-lebar bersiap menyerang Torchic. Namun Draco melempar rantingnya untuk menghentikan Sivifire, kemudian melompat turun dari tempat bertenggernya dalam upaya menyelamatkan Torchic. Sivifire menghindari Draco dan langsung menargetkan Torchic. Teriakan Pokemon tersebut terdengar sampai ke Haruka dan teman-temannya, sehingga mereka langsung bergegas untuk mengecek apa yang terjadi. Sesampainya di sana, Satoshi dan kawan-kawan memerintahkan para Pokemon untuk menyerang Sivifire. Sivifire menggunakan Haze untuk mengaburkan pandangan semuanya. Draco yang melihat adanya celah naik ke atas pohon. Dari situ, Draco bisa melihat di mana Sivifire itu berada. Draco segera melompat ke bawah dan menghantamkan ekornya, menyebabkan Sivifire melepaskan cengkeramannya pada Torchic. Tapi setelah itu Sivifire kembali menyerangnya dengan Poison Tail, hingga Draco terpental ke pohon. Satoshi dan Takeshi menggabungkan combo dari 3 Pokemonnya yang berhasil mengalahkan Sivifire. Draco nampaknya dalam kondisi yang buruk, menahan baunya yang kesakitan. Draco itu harus segera dibawa ke Pokemon Center untuk diberi perawatan. Sesampainya di sana, Suster Joy memberikan perawatan intensif kepada Draco yang terluka cukup parah. Tim Rocket yang menyaksikan betapa mendominasinya Sivifire bertekad untuk menangkap Pokemon itu. Mereka memancingnya dengan sekeranjang buah yang terhubung dengan perangkap. Namun Sivifire ternyata lebih cerdas.
Ia mengulurkan ekornya untuk mengambil keranjang buah tanpa harus jatuh ke dalam perangkap. Sedangkan tim roket yang baru saja keluar dari persembunyiannya jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Tim roket rupanya pantang menyerah. Di percobaan kedua, mereka berhasil menjerat Savvy Fire ke dalam jaring, yang langsung robek ketika digigit. Saat sedang makan siang, tim roket memperebutkan onigiri terakhir. Tapi saking bersemangatnya, mereka tak sengaja menjatuhkannya ke sungai. Untungnya Musashi masih punya onigiri yang disembunyikannya. Saat hendak memakannya, Savvy Fire merebut onigiri untuk dirinya sendiri. Musashi lalu mengeluarkan Sonansu untuk memberi pelajaran pada Savvy Fire. Tapi setelah menyadari Sonansu hanya bisa mengcounter serangan, Musashi merekolnya dan sebagai gantinya melemparkan Nyasu ke Savvy Fire. Savvy Fire menghit Nyasu hingga terpental ke teman-temannya. Onigiri yang disimpan Musashi menggelinding ke arah Savvy Fire. Musashi mencoba meraihnya, tapi rambutnya malah tersangkut di rahang Savvy Fire dan akhirnya terpotong. Musashi yang murka mulai mengamuk dan memukuli Savvy Fire tanpa ampun. Bahkan teman-temannya sendiri belum pernah melihat Musashi mengamuk seperti ini. Serangan ganas itu membuat Savvy Fire pingsan seketika, dan Musashi yang masih marah mencengkeram lehernya. Untungnya Kojiro dan Nyasu mengingatkan Musashi untuk menangkap Savvy Fire. Musashi yang sudah tenang melemparkan Pokeballnya dan berhasil menangkap Savvy Fire. Beralih ke Pokemon Center, di mana Satoshi dan kawan-kawan mencemaskan keadaan Treecko. Tapi Suster Joy menenangkan mereka. Treecko akan baik-baik saja asalkan istirahat yang cukup. Tak lama kemudian, Jenshi melaporkan bahwa Treecko telah melarikan diri dari kamarnya. Satoshi dan kawan-kawan pergi keluar dan memanggil-manggil Treecko, tapi tidak mendapat respon. Sepertinya Treecko telah membuang perbannya, dan dari petunjuk itu mengarahkan mereka ke air terjun terdekat. Satoshi dan kawan-kawan mengintip Treecko yang melompat dari atas air terjun ke sebuah batu. Dilihat dari tingkahnya, Treecko itu nampaknya melatih kekuatan ekornya. Takeshi menyimpulkan bahwa Treecko sepertinya kecewa dengan kekalahannya dan ingin membayarnya dengan cara berlatih lebih kuat. Setelah beberapa lompatan yang gagal, Treecko berputar untuk meningkatkan kekuatannya dan berhasil memecahkan batu dengan ekornya. Ketika hendak memberi selamat, tim roket datang menangkap Pikachu. Mereka menempatkan Pikachu ke dalam tabung anti listrik. Satoshi mengeluarkan Taillow untuk menghadapi Gardevoir. Setelah kedua Pokemon beradu serangan, tim roket menunjukkan bahwa mereka juga berhasil menangkap Savvy Fire. Treecko melangkah maju, dengan Satoshi yang mengingatkan bahwa Treecko tidak sendirian. Ia punya banyak teman yang bisa diandalkan. Savvy Fire berulang kali melancarkan Poison Tail, namun Treecko bisa mengatasinya dengan Quick Attack. Dan pada satu kesempatan, Treecko menyerang balik dengan manuver berputar barunya. Setelah keluar dari tabung, Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk mengalahkan tim roket. Satoshi berterima kasih kepada Treecko yang telah memberinya kepercayaan untuk menjadi trainernya, dan mereka mengakhirinya dengan saling berjabat tangan.